Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Eh, Mohon maaf kuliah malam-malam. Tapi kalau tak pikir-pikir kok malah enak ya, Dek ya. Sudah pada di kos masing-masing gitu. Pengantar tidur. Siapa tahu jadi lebih lebih inget karena habis itu tidur. Saya batin-batin. Cuman kalau kuliah jam segini tuh rasanya ya mungkin ada ngantuknya dan seterusnya. Tapi memang kalau eh, kebanyakan sih sudah di rumah ya, kecuali yang seneng nongkrong. Tapi kalau nongkrong ya di tempat yang betul, kemudian dengan orang yang betul dan seterusnya. Dulu sempat ada koas yang kalau malam itu malah nggak tidur, akhirnya kalau di kelas tidur gitu. Kebalik hidupnya itu. Kita coba menyamakan persepsi tentang toksikologi. Ya. Jadi toksikologi ini juga seperti ilmu-ilmu yang lain, termasuk kedokteran. Kalau belakangnya ada kata forensik, berarti ilmu itu untuk sistem peradilan. Kalau kedokteran forensik, berarti penerapan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum atau proses peradilan atau legalitas, ya. Nah, dibahas juga di situ itu relasi hukum antara dokter dengan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, karena yang menangani untuk kriminal umum itu dari kepolisian, makanya dikhususkan. Tapi kalau untuk TNI yang nangani kan bukan kepolisian. Nah, ini berarti hampir sama, hanya penyebutannya saja yang berbeda, tapi sistemnya sama. Ya, gitu. Untuk ilmu-ilmu yang lain sama, toksikologi, kemudian misal entomologi dan lain-lain. Jadi memanfaatkan ilmu tersebut untuk kepentingan peradilan, untuk kepentingan proses peradilan, penegakan hukum, yudisial, legal dan seterusnya. Jadi sama. Nah, kasus toksikologi yang besar itu ya Jessica Mirna. Kemudian yang di daerah, apakah nggak ada? Ada banyak. Yang kemarin Mbah Slamet itu korbannya sampai banyak banget yang Banyumas itu. Ya, kemudian dukun-dukun penggandaan uang itu kebanyakan pakai sianida. Jadi toksikologi. Ya, saya pernah yang Sukabumi Kota, itu pun juga sianida. Jadi relatif tidak melukai tapi mematikan. Selain mana Dek? Bima kemana ini? Kemudian pengertian racun. Kalau pengertian racun ini ada beberapa ya, di antaranya yang menurut Dr. Abdul Munim Idris forensik, ini racun dikatakan racun itu suatu zat yang bekerja pada tubuh secara kimia dan fisika dalam dosis toksis. Jadi ada dosis terapi kan. Makanya beliau mendefinisikan dosis toksis. Nah, ini menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh sehingga dapat mengakibatkan penyakit atau kematian. Jadi tidak semuanya racun itu mematikan, tergantung dari banyak faktor, dosisnya dan lain-lain. Ya. Kemudian ada pengertian lagi yang lain selain dari Dorlan atau dari apa? Nah, ini yang pengertian lainnya, ini yang dari Dorlan, itu disebutkan bagaimana cara masuknya. Ada inhalasi, ada absorpsi, ada ditelan, dan juga ada disuntikkan dalam tubuh. Dalam dosis relatif kecil dapat mengakibatkan gangguan fungsi tubuh atau kerusakan organ. Kalau dosis kecil sudah dapat menyebabkan gangguan fungsi tubuh, apalagi besar. Jadi semakin dosisnya besar, semakin letalitasnya atau mengakibatkan mortalitinya, mengakibatkan kematiannya semakin besar. Nah, tadi kan saya sampaikan tergantung dosisnya. Nah, ini juga begitu kan dalam dosisnya. Selain kemudian kalau di dalam perundang-undangan tidak disebutkan apa itu pengertian racun ya, tetapi disebutkan
pada pasal 133 ada kata keracunan. Kemudian pada KUHP 356 ini ada kata meracuni. Kemudian ada undang-undang khusus, undang-undang narkotika. Ya. Jadi kalau keracunan pakai ke dan an, ini kesannya kalau di dalam hukum itu tidak disengaja. Ya. Kemudian kalau meracuni, ini ada upaya, ada tindakan, jadi ini yang disengaja. Makanya untuk visum itu saya tidak biasakan, saya ajak semuanya untuk tidak menggunakan awalan, akhiran, kata depan yang tidak perlu, tidak usah. Karena nanti akan membuat ambigu. Ya, slide. Kemudian sumbernya, kalau sumbernya ini banyak, bisa dari rumah tangga, ya, dalam rumah tangga, bisa juga dari pertanian dan perkebunan, kemudian bisa juga dari kedokteran, bisa juga dari industri dan juga laboratorium, bisa dari alam bebas. Kalau dari rumah tangga ada insektisida, ada desinfektan, ya. Jadi ini berbagai merek, berbagai macam zat aktifnya dan seterusnya. Baca ininya kayak Spiderman. Iya. Kemudian yang dari pertanian dan perkebunan ada pestisida, ada herbisida. Ini banyak digunakan kalau pestisida untuk pembasmi hama, herbisida untuk biar apa tanaman yang lainnya itu mudah untuk membasminya itu menggunakan herbisida. Jadi sekarang jarang dengan tenaga manual nyabuti rumput gitu kan jarang. Makanya banyak digunakan herbisida dan juga teknik-teknik yang lainnya. Kemudian yang di kedokteran ini banyak di anestesi, banyak di psikiatri, ada narkoba, ada hipnotik ya. Kemudian kalau yang di industri dan lab ada asam kuat, basa kuat, ada logam berat. Contohnya kalau logam berat biasanya untuk menggumpalkan emas, kemudian untuk membuat minuman soda itu kan juga menggunakan zat kimia ya. Kemudian dari alam bebas ada opium, ada ganja, ada jamur, ada bisa. Kalau diperhatikan di sini ada yang dari tanaman, ada yang dari hewan. Ya, slide. Kemudian masuknya racun ke dalam tubuh ini kalau tinjauan secara hukum ada dua, disengaja dan tidak disengaja. Kalau yang disengaja, tinjauannya lagi siapa yang melakukan. Kalau diri sendiri itu bisa karena penggunaan atau penyalahgunaan obat, bisa juga karena dengan tujuan bunuh diri. Kalau orang lain ini bisa penganiayaan, bisa pembunuhan. Kalau penganiayaan mungkin juga untuk melumpuhkan dan seterusnya. Kemudian kalau pembunuhan ini berarti ya sudah memang dari awal direncanakan membunuh dengan cara meracuni. Bisa dilihat dari dosisnya dan seterusnya. Kemudian yang tidak disengaja atau kebetulan bisa oleh karena kecelakaan industri atau rumah tangga, bisa karena kesalahan pengobatan, bisa karena pengobatan sendiri yang tidak ada dasar ilmu farmasinya. Kalau kecelakaan industri banyak, makanya ada hiperkes kan. Jadi penata laksanaannya pada korban, tapi kemungkinan kecelakaannya kan ada. Kemudian kalau di rumah tangga ini biasanya karena kelalaian juga, ya, karena refill misalkan biasanya kemudian ditaruh di botol air mineral dan seterusnya. Kemudian menempatkannya kurang safety, kemudian segelnya kurang rapat. Nah, kemudian untuk kesalahan pengobatan ini misalkan gabungkan antara dua zat yang tidak tahu bagaimana reaksinya. Kemudian kesalahan pada ketelitian di tulisan, kemasan dan seterusnya. Itu ya. Kemudian kalau pengobatan sendiri saya punya pengalaman. Jadi kalau sekarang saya nggak tahu masih terjual apa tidak. Ada yang namanya tetracycline dengan merek dagang Super Tetra itu kan dijual bebas. Nah, jadi apa dijual bebas ya tentunya bukan terus diizinkan kan tidak, tapi memang dijual bebas, mudah didapatkan. Nah, pasien tersebut apa kena petasan, anak ini kena petasan. Kemudian
dibelikan super tetra. Diberikan super tetra, diminumkan separuh, kemudian datang ke saya kasih waktu itu amoksisilin. Kemudian dari amoksisilin saya lihat alergi, tapi keluarganya itu tidak menyampaikan bahwa diberi obat selain dari saya, ya. Kemudian setelah saya lihat alergi, saya ganti amoksisilin, saya ganti dengan apa apa itu eh, apa dek yang biasanya untuk saluran cerna itu loh. Kok lupa. Yang bukan kloram, ada lagi. Sudah saya ganti dengan golongan lain, ya. Sudah saya ganti dengan golongan lain, masih alergi. Kemudian apa? Kemudian kok terjadi Stevens Johnson syndrome? Nah, kemudian saya kirim ke rumah sakit, saya rujuk ke rumah sakit, sampai rumah sakit dinyatakan bahwa dia Stevens Johnson syndrome oleh karena obat, dan setelah dites alerginya, dia alergi sama tetrasiklin. Ya, jadi eh, apa? Kadang-kadang memang mengobati sendiri dan disembunyikan karena berpendapat bahwa nanti kalau diberitahukan ke dokternya itu nanti akan dilarang, gitu kan? Selain kemudian ini gambarannya bila di TKP suatu tindak pidana kan ada TKP-nya nih. Dari TKP tersebut ada korbannya, kemudian ada juga apa barang bukti yang lain bisa berupa cairan tubuh, bisa berupa objek yang lainnya. Nah, di korban ini kan akan kita dapatkan zat. Kemudian disesuaikan, dicocokkan dengan zat yang ada di TKP. Nah, ini nanti akan menjadi satu rangkaian. Jadi kalau saya sampaikan bahwa forensik itu merangkai peristiwa, ya, ini nanti jadi rangkaian peristiwa yang itu akan membantu terungkapnya suatu tindak pidana. Ya, jadi penyidik itu sangat tergantung dengan dokter. Slide. Kemudian semakin racun itu sulit terdeteksi, ya, ini semakin ideal. Biasanya tidak berbau, tidak berasa. Nah, ini bukan biasanya, memang karena tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, jadi sulit terdeteksi. Kemudian mudah larut. Nah, kemudian reaksinya lambat, bentuknya menarik, kemudian dosis letalnya kecil, kemudian mudah tercerna dan gejalanya seperti sakit alami. Kalau dosis letalnya kecil, apalagi kalau besar, tambah lagi lebih cepat. Slide. Kemudian klasifikasi ada tiga, ada korosif, ada iritan, ada neurotik. Kalau yang korosif ini kebanyakan kontak, ya. Jadi asam kuat, basa kuat, kemudian merek dagangnya banyak sekali, kemudian dicampur dengan berbagai macam. Campuran itu ada yang tujuannya untuk katalisator atau mempercepat reaksi atau memperbagus reaksinya, meningkatkan reaksinya, atau sebagai estetiknya, misalkan pewarnanya, terus kemudian aromanya dan seterusnya. Kemudian untuk iritan ini juga banyak yang kontak, bisa anorganik, bisa organik, bisa juga mekanik. Untuk yang organik ini bisa dari tumbuhan dan hewan seperti tadi racun bisa, kemudian opium dan lain-lain. Kemudian untuk anorganik ini bisa dari non logam, bisa juga dari logam. Kalau logam ya contohnya merkuri dan lain-lain. Kemudian untuk yang mekanik bisa dari debu asbes, kemudian pecahan gelas dan lain-lain. Ya, jadi banyak hal yang bisa menjadikan itu menjadi mengganggu fungsi tubuh itu karena berbagai macam yang masuk ke dalam tubuh. Slide. Kemudian ini yang ketiga, yang neurotik ini banyak di kedokteran, ada yang dia sifatnya cerebral, opium, ether, cannabis, ada yang dia spinal, strychnine, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang kardiak, mulai dari digitalis sampai tembakau. Kemudian ada yang pulmonal, ini apapun yang inhaler, ada CO, ada CO2, dan seterusnya. Kemudian sistem perifer, ini ada kurare. Ya, jadi yang paling banyak yang cerebral, spinal, kardiak, ini banyak
di kedokteran. Kalau yang pulmonal ya harus yang inhaler. Kalau sekarang kardiak anestesi itu jarang yang menggunakan apa inhaler. Selain kemudian untuk cara masuknya bisa oral, bisa sublingual, bisa dari permukaan kulit, bisa dimasukkan ke dalam tubuh yang berongga, bisa juga enema, bisa juga parenteral. Parenteral ini dengan semuanya jenis ya, semua jenis bisa IV, bisa IM, bisa subkutan dan juga parenteral yang lainnya. Slide. Kemudian cara eliminasinya, kalau masuknya melalui oral ya bisa melalui eliminasinya bisa feses, bisa urin, nah, bisa juga dari keringat, bisa juga dari ASI atau air susu, bisa juga dari air liur dan seterusnya. Apalagi kalau cara yang parentral, pasti sudah semuanya bisa. Ya, jadi eliminasinya pokoknya yang ekskresi dari tubuh, kerjanya ginjal semuanya bisa. Selain kemudian cara kerjanya itu mulai dari lokal, lokal jauh, kemudian sistemik, kemudian bisa juga general. Kalau yang lokal biasanya ya setempat saja. Ini banyak yang karena kontak tadi ada korosif, kemudian ada iritan ya. Kemudian kalau lokal jauh ini sampai ke organ. Ya, jadi misalkan kalau inhaler sampai ke paru, ya ini kalau rokok ya nikotin dan lain-lain. Kemudian bisa juga sistemik. Kalau sudah sistemik ini sudah lebih luas lagi, tidak hanya satu sistem saja, tapi sudah beberapa sistem. Kemudian kalau general ini sudah seluruh tubuh. Semakin ke bawah ini semakin sulit untuk mengeliminasi. Kemudian tingkat kerja dari racunnya semakin tinggi. Jadi bisa dikatakan semakin mematikan gitu ya. Slide. Kemudian yang mempengaruhi cara kerja racun, nah ini tadi yang perlu kita apa, antisipasi atau perlu kita pikirkan saat ada kasus-kasus toksikologi. Yang pertama dosisnya, dosis masuknya berapa? Ini pun kalau di dalam peradilan perlu dibuktikan. Dosis masuknya berapa? Mematikan atau tidak? Kemudian bentuk racunnya. Nah, bentuk racunnya bagaimana? Kemudian cara masuknya, kemudian kondisi tubuh. Nah, ini akan menentukan kerja dari racun itu apakah dia hanya menjadi atau mempengaruhi gangguan fungsi saja atau sampai yang benar-benar mematikan. Slide. Yang pertama dosis. Identik, dosis semakin besar itu semakin mematikan. Tapi kalau pada CuSO4 dia itu malah muntah begitu dosis besar. Jadi ini proyektif untuk mengeluarkan sebagian dari racunnya. Tapi kalau racun-racun yang lain kayak arsen, cyanida dan lain-lain, semakin besar ya dia akan semakin mematikan karena tidak dimuntahkan juga. Tapi kalau dia dosisnya kecil, ini bisa seperti sakit alami mulai dari gastroenteritis, kemudian sampai nanti mungkin tukak lambung dan lain-lain. Sampai lebih berat lagi, sampai menimbulkan kematian, perdarahan, dan sebagainya. Slide. Kemudian eh, bentuk racun. Kalau tadi dosisnya, kemudian sekarang bentuknya. Bentuknya apakah dia ada beberapa pembagian, bisa dilihat secara fisik, dia berupa gas atau uap atau cairan atau serbuk halus, kemudian bisa juga padat dan besar. Tapi juga bisa dilihat dari atau dikategorikan berdasarkan kimianya. Kalau berdasarkan susunan kimia, bisa juga dia lebih sederhana atau tidak terlalu rumit, satu kombinasi kimia saja atau berbagai macam kombinasi. Ya. Kemudian kalau secara mekanik ini cara kerjanya. Saat dia masuk ke dalam tubuh, keadaan tubuh bagaimana? Bisa juga keadaan tubuh memperberat, bisa juga memperingan. Contohnya asam lambung. Bila itu oral, misalkan lambungnya baru terisi, kalau masuk asam ya dia akan lebih netral. Tapi kalau lambungnya kosong, kalau masuk asam ya akan lebih hebat. Slide. Kemudian
Yang berikutnya cara masuk ke dalam tubuh. Cara masuk ke dalam tubuh ini otomatis yang parentral, terutama yang IV, itu lebih cepat kerjanya dibanding yang lainnya karena dia langsung ke darah dan tanpa melalui metabolisme yang di saluran pencernaan ataupun cara yang lainnya. Kemudian untuk absorpsi melalui lambung, ini kan kalau kita dulu mengingat histo itu kan epitelnya dia terdiri dari, nah gitu kan, apakah kolumner atau squamous dan seterusnya. Nah, epitel ini akan sesuai dengan cara kerjanya atau dia punya spesifikasi cara kerja. Yang ada di lambung dia lebih cepat atau di usus halus dia lebih cepat absorpsinya dibanding yang ada di rektum. Karena di rektum itu kan hanya apa untuk menyerap cairan saja. Ya kan? Makanya epitelnya berbeda. Kemudian absorpsi pada kulit yang cedera ini akan lebih cepat dibanding pada kulit yang utuh. Karena pada kulit yang cedera ini sebagian akan masuk ke pembuluh darah yang terluka. Tapi kalau pada kulit yang utuh, dia barier yang hebat, dia barier secara fisik maupun secara kimia. Jadi tidak mudah untuk dilalui oleh zat. Slide. Kemudian kondisi tubuh. Kondisi tubuh ada 3 faktor di antaranya usia. Usia semakin muda atau terlalu tua ini relatif berbahaya atau relatif rentan terhadap zat-zat toksik dengan dosis yang lebih rendah dibanding pada yang dewasa. Contohnya misalkan anak sama lansia. Ya, kalau di kedokteran ada 3 penggolongan kan ada anak, kemudian ada penyakit, ada dewasa, kemudian ada juga yang geriatri atau lansia. Nah, ini yang paling aman tanpa gangguan organ itu yang dewasa. Tapi kalau pada anak dan lansia ini relatif berbahaya. Kalau pada anak karena organnya yang belum matang, kalau pada lansia ya karena sudah aus, sudah menurun secara fungsi. Kemudian kebiasaan, orang yang sudah biasa ini relatif punya toleransi yang lebih dibanding yang tidak. Ya, kalau dia sudah punya toleransi, berarti butuh dosis yang lebih besar untuk mendapatkan efek yang sama dibandingkan dengan orang yang tidak eh, yang toleransinya rendah. Ya, jadi kalau misalkan minum kopi, yang terbiasa minum kopi biasa saja nggak ngantuk dan seterusnya dengan 1 gelas. Tapi kalau yang tidak terbiasa minum setengah gelas saja sudah berbagai macam reaksinya. Ada yang tidak bisa tidur dan sebagainya. Kemudian status kesehatan ini tergantung dari organ-organ yang bekerja. Contohnya misalkan hati, ginjal. Nah ini untuk mengeliminasi zat. Kalau organ-organ ini tidak sehat atau sudah mengalami gangguan, otomatis eliminasinya juga akan terhambat. Slide. Apa ini, Dek? Kemudian untuk pembuktiannya ya, kalau otopsi sudah bisa, karena sudah berkali-kali, sudah bisa membayangkan bagaimana kita memeriksa. Untuk memeriksa jenazah, mulai dari periksa luar, kemudian periksa dalam, kemudian penunjang. Nah, sebelum kita memeriksa, di surat permintaan visum itu kan ada kronologi apa diduga meninggal karena apa gitu. Kemudian kalau pada pasien hidup itu kan kita bisa berkomunikasi dengan pasiennya atau dengan keluarganya. Nah, di antaranya yang perlu kita eksplor ini kan seperti misalkan apa di anamnesa itu kita belajar tentang Secret Seven, Fundamental Four. Nah, itu juga kita gali ya. Jadi apa dari anamnesa tersebut ada poin-poin yang bisa kita kita rangkai untuk benang merahnya suatu peristiwa atau tidak. Misalkan untuk riwayat hidupnya, kemudian gejala yang timbul, kemudian apakah ada orang lain di dalam keluarga, apakah ada riwayat penyakit dahulu dan sebagainya. Kemudian dari situ misal sudah dapat nih apa orang ini minum racun gitu sudah diketahui. Jadi kita sudah mulai untuk mencari jenis racunnya dari
misalkan mengetahui mereknya, misalkan apa di dalam setelah minum racun tersebut atau setelah disuntikkan itu reaksi yang timbul apa dan seterusnya. Nah, ini nanti akan mengkerucut ke jenis racunnya. Slide. Nah, pemeriksaan luar kalau kita menggunakan inspeksi palpasi perkusi auskultasi, ya. Jadi ini pun digunakan di dalam forensik inspeksi apa yang bisa kita dapatkan dari permukaan, dari apa yang kita lihat. Kemudian untuk palpasi memang tidak, tapi untuk auskultasi ini kita juga tidak lakukan. Kemudian untuk perkusi juga tidak dilakukan. Tapi untuk tambahan pemeriksaan misalkan tercium bau dan seterusnya, meskipun ini lebih relatif apa ya Dek, subjektif tapi tetap kita pertimbangkan ya. Kemudian selanjutnya ini melihat dari kerja racun tersebut itu bagaimana terhadap tubuh. Contohnya misalkan pupilnya, kemudian apa lukanya atau zat-zat yang nempel misalkan di kulitnya dan sebagainya. Nah, ini apa juga kita explore. Kemudian setelah itu dari apa dari pemeriksaan penunjangnya. Slide. Nah, kalau pada pemeriksaan, sejalan dengan pemeriksaan luar, ini ya kita melihat lebih ke organ-organnya kan. Kalau organ-organnya ya nanti semuanya yang kemarin saya sampaikan ada permukaannya, ada perabaannya, ada ukurannya, ada beratnya, ada pada pengirisan. Nah, semuanya tetap pertanyaannya normal atau tidak. Misalkan permukaan, kalau terkena zat korosif pasti sudah berbeda. Kemudian kalau perabaan juga demikian. Jadi yang sirosis itu kan juga karena terpapar zat toksik, alkohol dan seterusnya. Ya, ini perabaannya sudah mulai 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 ada perubahan bila itu sudah kronis dan sampai ke sirosis hepatis dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan yang kontak kayak lambung gitu lebih awal kan dibanding di hepar. Jadi apa dari lambungnya sudah kita bisa perkirakan atau kita lihat perubahan-perubahannya. Ya, kemudian ada juga yang akan memberikan tanda khusus berupa perubahan warna yang sangat mencolok, contohnya CO dan CN, karena dia akan benar-benar merah terang. Jadi baik pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam juga akan kita dapatkan. Slide. Nah, kalau pada eh, ini CO dari lebam mayatnya dia sudah merah terang, kemudian organ dalamnya semuanya yang dialiri darah terutama vaskular-vaskular besar dia juga akan lebih terlihat. Nah, CO ini dia itu kan menempati atau menggandeng HB dan menggantikan oksigen. Jadi kalau seperti ini akan terjadi secara mekanisme kematiannya dia akan terjadi apa mati lemas dengan tanda-tanda asfiksinya ya. Tanda asfiksi diantaranya udem pada organ terutama pada otak ini ditandai dengan batas antara abu-abu dan putih itu sudah tidak jelas atau samar atau tidak dapat dipisahkan dengan tegas. Nah, kemudian apa akan ada kalau di paru misalkan akan ada cetakan-cetakan iga pada permukaan paru. Kemudian ada bintik perdarahan. Kalau bintik perdarahan ini karena apa vaskular-vaskular kecil itu sudah tidak bisa mengkompensasi apa adanya darah yang dipompa lebih oleh jantung. Jadi dengan asfiksia atau jaringan perifer yang kekurangan oksigen, jantung akan memompa lebih. Nah, memompa lebih ini akan mengakibatkan vasodilatasi kan, tapi vasodilatasi pada pembuluh darah kecil kan terbatas. Jadi dia akan timbul bintik perdarahan. Kemudian bisa juga
apa buihnya ada di saluran nafas bahkan saluran cerna. Nah, ini oleh karena shaking fenomen. Jadi kalau dia sesek akan bernafas dengan cepat dan dangkal dan di dalam saluran nafas ini kan ada lendirnya. Jadi dia akan potensial dengan nafas dengan udara yang keluar masuk cepat dan dangkal ini akan membuat buih pada saluran nafas. Kalau dia epiglotisnya tidak nutup sempurna ya bisa sampai ke saluran cerna. Selain kemudian kalau misalkan kronis deh, jadi terpapar sedikit-sedikit demi sedikit, tapi terus gitu tiap hari, nah ini nanti akan mempengaruhi otaknya. Mulai dari nekrosis pada kavitas pada putamennya atau pada pallidum dan seterusnya. Jadi prinsipnya ini kalau kita terpapar secara terus-menerus, terutama inhaler, nah ini nanti akan dia akan membuat nekrosis otak. Nah, nekrosis kalau semakin lama, semakin terpapar terus, ya semakin luas nekrosisnya. Kalau nekrosis semakin luas, nanti bila sampai ke batas ambangnya akan terjadi hipoksi dan juga selanjutnya akan terjadi anoksi atau asfiksia. Nah, kalau seperti ini ya nanti butuh kronisitas. Selain kemudian tadi sudah saya sampaikan, prinsipnya kita mulai periksa dari luar, periksa dalam, kemudian periksa penunjang. Kalau dari luar ya apa yang kita lihat, apa yang kita dapatkan, mulai dari luar ke dalam, dari atas ke bawah, dari bajunya, badannya, dan seterusnya. Kemudian badannya periksa luar, kemudian periksa dalam, mulai dari kulit bagian dalam, otot, dan seterusnya. Ya, jadi semuanya diperiksa. Kemudian perhatikan cara masuknya. Cara masuknya melalui apa nih? Setidaknya kita punya sampelnya. Kalau melalui oral, lambung jangan lupa untuk sampelnya. Kalau melalui suntikan ya bekas suntikannya. Ya, jadi masuknya bagaimana nih? Kalau inhaler jangan lupa parunya dan seterusnya. Slide. Nah, untuk pemeriksaan dalam ya semua organ. Ya, mulai dari lambung, kemudian jantung, kemudian paru, paru kanan kiri, kemudian limpa kanan kiri, kemudian ususnya, kemudian ginjal kanan kiri, ya semuanya diperiksa. Jadi heparnya semuanya diperiksa, mulai dari permukaannya, perabaannya, ukurannya, beratnya, kemudian nanti ditambahkan dengan mikroskopisnya. Apakah itu PA eh, apa apakah itu PA apakah toksikologi. Kalau kasus toksikologi begini saya periksanya dua, PA tetap saya periksa, toksikologi saya periksa. Misalkan hepar ada satu sampel untuk toksikologi, ada satu sampel untuk PA, ya. Slide. Nah, kemudian untuk pengambilan sampelnya prinsipnya jangan sampai kurang, jangan berlebihan. Nah, jadi butuhnya berapa nih? Jangan sampai kurang. Misalkan nanti ada tumpahnya atau gagal gagal dalam teknisnya, kita juga punya cadangannya dan itu cukup. Jadi kalau misalkan darah ada ETA tuh 3 cc, kemudian sisanya beku cukup 1 cc, kemudian nanti untuk cadangannya ditambah 3 cc, jadi pakai spet yang 5 cc, penuh 6 cc sudah cukup. Bila tidak dapat, ya sedapatnya, semaksimal kita bisa. Bisa bila 6 cc pun nggak dapat, ya semaksimal kita bisa. Pokoknya jangan sampai lengah, jangan sampai kehilangan. Pengamanan barang bukti. Slide. Kemudian untuk sampelnya, ini untuk nanti di lapangan, begitu kita otopsi, ambil saja semuanya. Urusan nanti bisa diperiksa, ya itu urusan nanti karena kita juga ada apa ya, Dek, ketentuan biaya.
Kira-kira dalam 1 tahun kalau saya periksa lebih dari 5 sampel itu dananya cukup apa tidak. Kemudian kalau misalkan pasiennya sendiri yang bayar apalagi. Nah ini nanti pembiayaannya terlalu besar apa tidak dan seterusnya. Jadi pokoknya dapat dulu baru nanti dieliminir mana yang lebih penting diperiksa dahulu, mana yang hanya pelengkap saja. Nah ini nanti kebijakannya atau langkah kita ya tergantung dari tadi pembiayaan dan seterusnya. Slide. Nah, untuk ini contoh, jadi kalau di literatur seperti ini, tapi kalau kalian lihat secara real, nanti di lapangan itu cukup 1 kali 1 senti untuk organ, untuk cairan tadi. Slide. Ini kan darah tepi 50 sampai 100 cc, banyak banget ya, Dek. Nanti buat apa? Nggak perlu. Kemudian tempat dan pengawetnya. Tempatnya yang penting bisa disegel, rapat. Nah, ini saya pilih botol yang dengan cara menutupnya diputar. Ini relatif lebih kuat dibanding dengan cara menutup yang hanya ditekan saja. Ya, kemudian mulutnya juga besar. Jadi tidak seperti botol sirup yang apa yang sepantasnya lah, sebutuhnya lah ya. Slide. Kemudian untuk pengawetnya bisa larutan garam jenuh, bisa alkohol absolut, bisa NaCl, bisa NaF 1%, bisa NaF plus NaCitrat, bisa natrium benzoat, bisa vinyl mercurinitrat. Nah ini satu, tergantung dari sampelnya apa. Dua, tergantung dari mau periksa apa. Tiga, tergantung dari labnya atau alatnya. Jangan sampai kita menggunakan larutan garam jenuh, tapi alatnya nggak bisa. Maunya hanya dengan alkohol absolut. Jadi nanti akan rusak sampelnya, kita tidak dapatkan jawaban dari pertanyaan atas sampel tersebut. Makanya perlu kita punya teamwork, tim kerja yang sudah mengerti, misalkan forensik, kemudian dengan laboratoriumnya. Jadi kita sudah terbiasa. Kalau belum terbiasa, ya berarti komunikasikan dulu ke lab yang akan dikirim, ya. Jadi butuhnya apa, harus tata laksana bagaimana, dan seterusnya. Selain, nah ini langkahnya. Jadi tiap tiap organ satu tempat, ya. Kemudian untuk pengawetnya yang paling tidak membuat tenggelam. Jadi seluruh permukaan itu apa terkena pengawetnya. Ya, jadi kalau untuk toksikologi jangan pernah menggunakan formalin itu. Kemudian suratnya dibuat seperti kemarin yang ada di laptopnya. Siapa kemarin ya, Dek? Laptopnya Marco apa ya? Itu ada pengantar PA yang sudah saya buat untuk pertanyaannya. Jadi apa yang dibutuhkan? Ada kayaknya tak simpan di desktop malah lupa. Kemarin saya bilang nanti tak hapus tapi terus lupa ngapus. Slide. Jadi kalau kami di Bayangkara itu dari sampel yang ada, kemudian nanti sudah dibuat draftnya sama Bayangkara, kemudian nanti saya mengoreksi dan membuat pertanyaannya. Ya, kemudian baru dikirimkan ke labnya. Idealnya memang penyidik yang mengirimkan, yang membuat berita acara dan penyegelan, tapi kadang-kadang untuk apa, tidak semuanya, belum semuanya jalan begitu, jadi kita yang buatkan. Nanti tertuang di dalam visum. Kalau misalkan penyidik sampel kita kasih ke penyidik, kemudian penyidik membuat berita acara, penyegelan, kemudian membuat surat permintaan pemeriksaan, mengirim ke labnya sendiri, ini nanti akan terpisah antara antara pemeriksaan penunjang dengan hasil pemeriksaannya. Jadi menjadi lampiran. Gitu.
Nah, kalau kita sudah ngirimkan dan sebagainya dengan lab yang kerjasama, nanti akan kembali dan bisa kita tuliskan di dalam visum dan menjadi satu kesatuan. Tapi kalau misalkan penyidik sendiri, ya ini bisa dibuat begitu bisa, berarti nanti penyidik yang menyerahkan ke kita hasilnya atau memang sudah tersendiri. Ya, dari pemeriksaan penunjangnya sendiri, dari pemeriksaan fisiknya sudah kita buatkan berupa pemeriksaan luar dan dalam. Nah, kemudian nanti pemeriksaan penunjangnya ya kita sampaikan bahwa telah diambil sampel ini untuk pemeriksaan toksikologi gitu. Untuk hasilnya nanti biasanya ada di lampiran bila memang terpisah. Slide. Ada yang ditanyakan? Yang Unisula ini terutama karena yang lain sudah kemarin yang lain ikut Unisula sama Ukrida berarti. Kalau yang lain yang Untar itu kemarin sudah ikut waktu kuliahnya Unisula juga, tapi Unisula yang sebelumnya. Ada yang ditanyakan? Udah ngantuk? Soalnya dari pagi ya. Jalan-jalan kemana, Dek? Pantai Kartini? Udah, nggak ada yang ditanyakan? Insya Allah belum ada. Ya sudah, silahkan istirahat. Tadi habis dari Pati kemarin. Mungkin kalau belum terbiasa, staminanya rasanya kayak orang jaga dingdong ya, Dek ya. Hari ini jaga, kemarin enggak gitu ya. Jadi apa kondisi fisiknya mungkin belum terbiasa. Kalau saya Budian itu sudah terbiasa dengan apa ritme yang tidak tidak terjadwal, jadi relatif lebih lebih bisa. Kemarin yang apa yang kelompok kemarin itu kan yoga kan awalnya fit banget, begitu sudah mulai tengah-tengah sudah mulai batuk-batuk, sudah mulai naik, mulai turun dia kondisinya saya gitu. Nah, jadi memang stamina untuk di forensik butuh butuh apa stabil karena kegiatannya bisa beruntun seperti ini. Jadi butuh stamina yang bagus ya. Mulai dari apa yang di kalau saya lebih ke madu kemudian mimi terus itu. Ya, itu terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mohon maaf malam-malam ya. Karena nanti kalau saya malam ini enggak, besok nyeselnya agak repot itu. Sudah padat ada Bu Risma, ada Budian. Jadi ada ujian yang karena kemarin kan libur tadi. Baru libur sehari udah repot ya. Jadi harus dipadatkan di sana sini. Itu. Dah, silahkan selamat istirahat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, wabarakatuh. Terima dokter. kasih, Terima dokter. kasih, dokter. Sama-sama.